Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Miss punya sebuah titik. Kemudian Miss buat lagi. Dan Miss buat lebih banyak lagi. Jadi di sini ada sekumpulan titik-titik yang berderet dan saling berdekatan. Menurut teman-teman, ini membentuk sebuah apa ya? Iya, membentuk sebuah garis. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang garis. Yang pertama di sini ada jenis-jenis garis. Nah, di sini garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi di ujung A dan B ini ketika kita perpanjang tidak terbatas. Nah, ini disebut dengan garis lurus. Jadi garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Kemudian, nah di sini diawali dengan titik ya, kemudian di salah satu ujungnya tidak terbatas. Nah, ini disebutnya dengan sinar garis. Jadi sinar garis adalah garis yang diawali titik, sedangkan ujung yang lain menuju arah tak terhingga. Kemudian ada, nah di sini dibatasi oleh dua titik, ini disebutnya dengan segmen garis, ya, yaitu segmen garis yang dibatasi oleh dua titik. Kemudian di sini ada garis yang mendatar. Nah, garis yang mendatar ini disebut juga dengan garis horizontal. Kemudian ada garis yang tegak. Nah, garis yang tegak ini disebut dengan garis vertikal. Nah, ketika garis horizontal dan garis vertikal ini kita satukan ya, ini membentuk sebuah sudut yang besarnya 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Nah, kemudian di sini ada sebuah garis miring ya, garis miring yang membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Ini disebut dengan garis diagonal. Ya, itu tadi adalah jenis-jenis garis. Ada sinar garis, ada segmen garis, ada garis lurus, kemudian di sini ada garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Nah, teman-teman pasti sudah pernah melihat ya rel kereta api ini. Nah, dari rel kereta api ini terdiri dari dua garis ya, Nah, ketika garis ini kita perpanjang, apakah akan bertemu di sebuah titik? Ya, tidak ya. Jadi ini ketika kita perpanjang itu tidak akan pernah bertemu. Nah, kemudian di sini ada perempatan jalan ya, sebuah perempatan jalan. Nah, di sini ada dari beberapa garis juga. Nah, di sini ketika misalnya perpanjang nih dari garis ini, kemudian dari sini ketika diperpanjang akan bertemu di sebuah titik. Nah, ini akan berpotongan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dua garis. Nah, nanti setelah penjelasan teman-teman bisa menyebutkan, nah kira-kira rel kereta api ini termasuk contoh dari garis apa, kemudian perempatan jalan ini termasuknya contoh dari garis apa ya. Oke, yang pertama di sini. Nah, di sini ada dua buah garis. Nah, ketika diperpanjang di sini bertemu di salah satu titik. Nah, disebutnya dengan garis berpotongan. Jadi, dua garis atau lebih dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, jadi di sini terletak pada satu bidang datar, kemudian dia memiliki satu titik potong. Disebutnya dengan garis berpotongan. Kemudian yang kedua, nah di sini ada dua buah garis nih. Ketika kita perpanjang, ini tidak akan pernah bertemu. Nah, ini disebutnya dengan garis sejajar. Jadi, dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila
garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi walaupun ini kita perpanjang ya sampai tak terhingga, itu tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Dan disebut dengan garis sejajar. Nah, kemudian ini sebenarnya ada dua garis ya, tapi terlihat seperti hanya satu garis saja. Dan disebut dengan garis berimpit. Nah, yaitu dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Kemudian di sini ada, di sini berpotongan juga, tapi di sini berpotongannya membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini disebut dengan garis berpotongan tegak lurus. Jadi dikatakan berpotongan tegak lurus jika saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi ini adalah hubungan dua garis, ada garis berpotongan, garis sejajar, garis berimpit, dan garis berpotongan tegak lurus. Nah, rel kereta api ini tadi termasuk contoh dari garis sejajar ya. Jadi contoh garis sejajar ada rel kereta api. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ada juga gitar ya, pada senar gitar itu juga garis sejajar. Kemudian pagar rumah itu ya, itu juga garis sejajar. Kemudian kalau perempatan jalan ini tadi termasuknya garis berpotongan, atau di sini bisa juga dikatakan garis berpotongan tegak lurus karena ketika diperpanjang di sini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kalau berimpit itu bisa kita gunakan contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti benang ya. Ketika kita akan menjahit itu kita masukkan benangnya ke dalam jarum, di situ ada dua ya, ada dua benang tapi terlihat hanya satu saja. Nah, itu contoh dari garis berimpit. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Nah, pasangan garis-garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, coba sebutkan teman-teman. Garis mana saja ya yang berpotongan tegak lurus? Oke, ada garis DA ya. Di sini garis DA itu berpotongan tegak lurus dengan garis AB. Nah, karena di sini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian garis AB berpotongan tegak lurus dengan garis BC. Garis BC berpotongan tegak lurus dengan garis CD. Dan garis CD berpotongan tegak lurus dengan garis DA. Kemudian, kalau tadi garis berpotongan tegak lurus, sekarang coba teman-teman cari garis-garis yang sejajar. Artinya ketika diperpanjang garis itu tidak akan pernah berpotongan atau bertemu. Yang mana ya? Oke, ada garis DA ya. Garis DA ini sejajar dengan garis CB dan garis AB sejajar dengan garis DC. Baik, kita lanjut lagi. Nah, oke, sinar garis M. Nah, sinar garis M di sini ya, sinar garis M itu kira-kira sejajar dengan sinar garis apa ya? Oke, betul sekali, sejajar dengan sinar garis N. Jadi, sinar garis M ini sejajar dengan sinar garis N. Kemudian, hubungan garis L. Nih, garis L dengan garis M. Nah, dengan sinar garis M, kira-kira hubungannya apa ini? Membentuk sebuah apa ya? Oke, membentuk sebuah garis berpotongan. Ya, oke teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman nanti bisa mencari contoh-contoh garis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas lebih lanjut via Zoom ya teman-teman ya.
Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.